warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki hari yang ke-20 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-18 di bulan Mei 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, juga dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokah sababiah kita duduk berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, johiratan au kanat batinah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan semoga kita, keluarga kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau,
melaksanakan wasiat-wasiat beliau dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaat khidmat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, selamat, sejahtera, sentosa dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dimohon karena Allah untuk kita sama-sama mengawali taklim kita, kajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah yang secara khusus kita hadiahkan untuk musannif atau muallif atau pengarang penyusun kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Al-Sunnah wal Jamaah. Semoga ilmu beliau yang ada dalam kitab Fathul Mu'in bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadani wa hadakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian disiplin ilmu fikih dengan marajih atau dengan referensi menggunakan kitab Fathul Mu'in. Dan materi taklim yang akan kita bahas pada pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai syarat wudhu yang keempat. Yang telah dibahas, syarat wudhu yang pertama yaitu berwudhu harus menggunakan air mutlak. Itu sudah dibahas. Kemudian yang kedua juga sudah dibahas. Demikian pula yang ketiga. Sekarang kita membahas yang keempat. Namun sebelum kita membahas mengenai fardu wudhu yang keempat, sekedar mengingatkan Al-Fatir, mengingatkan bahwa sekarang kita sedang berada di salah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Karena berdasarkan keterangan dalam Al-Quran surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat 36, bahwa bilangan bulan pada sisi Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sebanyak 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut diantaranya ada bulan-bulan haram yang disebut Ashhurul Hurum. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum sampai ayat-ayat. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah yaitu 12 bulan, dimulai dari bulan pertama bulan Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir yang ke-12 Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, kata Allah, dari 12 tersebut diantaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, ini yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana pada bulan-bulan tersebut dilarang melakukan peperangan. Jadi dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 tersebut oleh Allah. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menjolimi, menganiaya diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fikih. Materinya pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai syarat wudu yang keempat. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman yang kelima, baris yang ke-15 dari atas, diterangkan warabi'uha alla yakuna 'alal udwi hailun bainal ma'i wal maksuri. Bermula syarat wudu yang keempat, yaitu agar hendaknya tidak ada penghalang atau pembatas terhadap anggota wudu yang dibasuh, yakni di antara air wudu dan anggota wudu yang dibasuh tidak boleh ada penghalang atau tidak boleh ada pembatas. Maksudnya tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air wudu pada anggota wudu yang dibasuh. Nah, itu merupakan syarat berwudu yang keempat, dan ini hukumnya wajib, harus ditaati, harus dilaksanakan. Apabila tidak ditaati, tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan wudu yang kita lakukan menjadi tidak sah. Kita tahu berdasarkan keterangan dalam berbagai disiplin kitab fikih bahwa anggota badan kita
yang wajib dibasuh ketika berwudu cuma ada 4. Yang pertama, wajah atau muka itu wajib dibasuh. Tidak sah berwudu kalau tidak membasuh muka. Yang kedua, kedua tangan sampai batas maksimal, batas terakhirnya adalah kedua siku. Kemudian yang ketiga, membasuh atau mengusap sebahagian kepala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah membasuh atau mencuci kedua kaki. Itu 4 anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu. Sementara yang lainnya seperti mencuci kedua telapak tangan, kemudian mabah atau berkumur-kumur, kemudian istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsyak mengeluarkan air dari dalam hidung, kemudian mencuci kedua telinga. Nah, itu termasuk kesunahan berwudu yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan wudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam kitab Safinatul Najah, dikatakan wan naqau amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Jadi ketika kita berwudu harus bersih dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air wudu pada kulit. Jadi anggota badan yang wajib dibasuh itu harus bersih, harus steril dari sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat mencegah sampainya air wudu pada kulit anggota badan yang dibasuh. Contohnya kamurotin, contohnya seperti tahi lalat buatan. Kalau ini kan, ini mah tahi lalat asli, made in God, buatan Allah langsung ini mah asli. Nah, kalau tahi lalat buatan itu bisa mencegah, bisa menghalangi, membatasi sampainya air wudu pada kulit wajah yang dibasuh, terhalang oleh tahi lalat buatan. Nah, ini mengakibatkan wudunya tidak sah. Kecuali kalau tahi lalatnya bukan tahi lalat buatan, tahi lalat asli. Memang dari semenjak lahir udah ada tahi lalatnya. Itu gimana lagi? Masa harus dicungkil dulu ya? Nggak seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wasamain. Contoh yang lainnya seperti lilin. Bisa ada lilin nggak? Pada anggota badan yang wajib dibasuh ada lilin. Di mana lilinnya menempel pada anggota badan yang wajib dibasuh, itu pun sama bisa mencegah, bisa menghalangi sampainya air wudu pada kulit dari anggota badan yang dibasuh. Maka sebelum wudu dibersihkan dulu lilinnya, atau cat, atau seperti kitek, atau seperti dumnin jamidin, minyak yang sudah mengkristal, mengeras, itu pun harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Atau seperti wa'in hibrid, noda tinta yang tebal dan sudah mengeras, sehingga eksistensi noda tinta yang sudah mengkristal yang melekat pada kulit anggota badan yang wajib dibasuh itu bisa menghalangi sampainya air wudu pada kulit. Nah, maka harus dibersihkan dulu segala sesuatu
yang menempel pada anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu, yang sekiranya itu bisa menghalangi sampainya air wudu pada kulit, maka wajib sebelum berwudu disterilkan dulu, dibersihkan dulu, dihilangkan dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau umpama tinta yang belum mengkristal, yang belum mengeras dan tidak tebal, yang ketika kena air langsung luntur, itu nggak masalah itu mah. Itu nggak masalah itu mah. Jadi apabila kita mau berwudu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa anggota wudu yang wajib dibasuh posisinya benar-benar aman dari segala sesuatu yang dapat mencegah sampainya air wudu pada anggota wudu yang dibasuh. Nah, ini wajib. Ini merupakan syarat berwudu yang keempat. Wajib dilaksanakan, wajib dipenuhi, jangan diabaikan. Agar supaya wudunya sah. Sebab kalau kita berwudu dan oleh hukum dinilai wudunya tidak sah, itu nanti merembet, ada dampaknya ke sholat, sholatnya pun jadi tidak sah. Nah, ini pentingnya kita menyempurnakan wudu. Kenapa dalam berwudu disyaratkan tidak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air wudu pada kulit anggota wudu yang wajib dibasuh? Kenapa demikian? Karena apabila tidak demikian, maka berwudunya oleh hukum dinilai tidak sah. Mari kita lihat sebuah riwayat, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan tawaddo'a, bahwasanya dulu ada seorang laki-laki berwudu. Fataroka mau dia jubrin ala qadamihi, maka ketinggalan seluas kuku di atas kakinya yang tidak terkena air wudu. Nah, ini di zaman Rasulullah ini dulu. Jadi ada seorang laki-laki berwudu. Nah, ada yang tidak terkena air wudu, padahal sedikit, hanya seluas kuku. Hanya seluas kuku. Ini kuku nih, segini doang nggak kena air di kakinya. Fa'absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat kalau si laki-laki tersebut pada bagian kakinya ada seluas ukuran kuku yang tidak terkena air wudu. Faqala, maka lalu Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, irji ahsin wudu'aka. Ini kata Rasulullah kepada si laki-laki tersebut. Kata Rasulullah, irji, kembalilah kamu, ulangilah, ahsin wudu'aka, dan perbaikilah wudu. Nah, ini kejadian di zaman Rasulullah. Padahal hanya sedikit di bagian kakinya yang tidak terkena air wudu. Oleh Rasulullah, si laki-laki tersebut wudunya dinilai tidak sah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada si laki-laki tersebut agar kembali mengulangi wudunya. Wa qad yustaratu ala ma jazama bihi kasiruna. Demikian pula dalam berwudu disyaratkan atas apa yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu Allah yakuna wasfun tahta jubrin yang nanu usulal ma'i 5 tahtahu.
Dan disyaratkan pula dalam berwudu agar hendaknya tidak ada kotoran di bawah kuku. Nah, apalagi kalau kukunya panjang-panjang seperti saya nih, kan lumayan panjang ya. Ya buat galau mah enak begitu. Buat kalau gatal, nih kukunya panjang-panjang. Nah, disyaratkan tidak boleh ada kotoran di bawah kuku. Yang sekiranya kotoran tersebut dapat mencegah sampainya air wudu pada kulit yang berada di bawah kuku. Maka sebelum wudu dibersihkan dulu kukunya. Apalagi kalau kotorannya sudah mengeras seperti oli yang sudah lama atau cat atau apa sajalah yang sekiranya kotoran tersebut bisa menghalangi, bisa mencegah sampainya air wudu pada kulit yang berada di bawah kuku. Nah, itu termasuk sesuatu yang disyaratkan pula, yang telah dimantapkan oleh para ulama ahli fikih. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kita mau berwudu, terutama pada anggota badan yang wajib dibasuh, yang sudah saya sebutkan tadi, jumlahnya ada 4. Terutama itu diperiksa dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi sampai air wudu pada kulit. Diperiksa dulu. Nah, lalu bagaimana kalau umpama sesuatu tersebut yang dapat menghalangi sampainya air wudu pada kulit anggota wudu yang wajib, pada kulit anggota wudu, tapi anggota wudu tersebut hukumnya tidak wajib dibasuh, hanya sekedar sunnah seperti telinga. Kain membasuh telinga sunnahnya wudu. Yang 4 cuma tadi, yang wajib cuma tadi 4, muka, tangan, bagi kepala, kaki udah. Nah, misal pada telinga ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air wudu pada kulit telinga. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Wudunya sah atau tidak? Nah, kalau seperti itu, oleh hukum wudunya tetap dinilai sah. Kenapa? Karena sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu pada kulit telinga tersebut, itu membasuh telinganya hukumnya sunnah. Jadi kalau perkara sunnah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah sah atau tidaknya ibadah. Karena kedudukan perkara sunnah dalam ibadah itu posisinya menyempurnakan yang wajib. Kecuali apabila pada perkara yang wajib, nah baru tidak sah wudunya. Seperti pada muka, tangan, kulit kepala atau kaki. Cuma wudunya enggak sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat berwudu yang keempat. Kan semuanya ada 5. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, syarat-syarat berwudu itu semuanya ada 5. Kemudian kita lanjutkan syarat berwudu yang kelima, yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah wa khamisuha. Bermula syarat berwudu yang kelima adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Lidah imi hadasin, bagi orang yang selalu dalam keadaan mempunyai hadas kecil atau selalu dalam keadaan mempunyai najis, yakni selalu keluar najis pada badannya. Nah, orang yang selalu dalam keadaan mempunyai hadas kecil atau orang yang selalu dalam keadaan bernajis, nah orang seperti ini disebut daimul hadas.
artinya orang yang langgeng hadas. Nah, bagi orang yang seperti ini keadaannya, disyaratkan baginya kalau mau berwudu atau mau bertayamum ketika tidak ada air, disyaratkan harus sudah masuk waktu. Contohnya kasalisin wa mustahabatin. Contohnya seperti orang yang beser. Beser itu macam-macam. Ada beser kencing, ada beser kentut, ada nggak beser kentut? Jadi orang itu kentut melulu gitu, bentar-bentar nyeplos, bentar-bentar nyeplos, nggak bisa tahan itu. Katanya ada yang bilang udah dol katanya, kerat ada apa? Itunya gerak udah dol, ya. Jadi keluar melulu. Macam-macam itu, ada orang beser kencing melulu, ada orang beser apa? Beser apa? Berak ya, keluar melulu, kecepirit melulu, kecepirit, tahu nggak kecepirit? Kecepirit kalau bahasa Sunda kecepirit. Nah, ada juga ya yang selalu dalam keadaan punya najis, contohnya mustahadotin. Wanita istihadah. Wanita istihadah itu wanita yang selalu dari farjinya, dari alat vitalnya selalu mengeluarkan darah. Padahal itu bukan darah haid. Padahal itu bukan darah nifas. Karena ia bukan seorang wanita yang melahirkan bayi. Dan juga bukan darah haid. Darah nifas bukan, darah haid bukan, tapi alat vitalnya, alat kelaminnya selalu keluar darah. Itu dapat dipastikan. Kalau memang itu bukan darah nifas, kalau memang itu bukan darah istihad, darah haid, maka dipastikan itu darah istihadah. Nah, wanita yang seperti ini juga dinamakan daimul hadis. Apa daimul hadas? Jadi orang yang selalu dalam keadaan bernajis. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini disyaratkan kalau mau berwudu atau mau bertayamum, disyaratkan sudah masuk waktu sholat. Gitu. Jangan misalnya orang yang punya penyakit beser kencing melulu lah, netes melulu keluar. Misal mau sholat zuhur, nah wudunya nanti ketika sudah masuk waktu zuhur, langsung berwudu, langsung sholat aja. Sebab kalau begitu nanti keburu netes lagi. Nah, gitu. Atau umpama kalau misalnya kita udah tahu nih, oh di masjid ini mulai iqomah mulai dikumandangkan, katakanlah 10 menit setelah qobliyah. Nah, kita udah bisa menghitung tuh. Ya kira-kira 9 menit setelah qobliyah, nah baru wudu. Sehingga setelah berwudu langsung qomat, langsung sholat. Jadi nggak nunggu lama. Sebab kalau nunggu lama nanti keburu keluar lagi air kencingnya. Nah, demikian pula wanita yang istihadah, ya wanita yang dari alat vitalnya selalu mengeluarkan darah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian syarat-syarat wudu yang keempat dan yang kelima. Yang keempat yaitu tidak boleh ada sesuatu pada anggota badan atau pada anggota wudu yang wajib dibasuh, tidak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah, yang dapat menghalangi sampainya air wudu pada kulit. Dan yang kelima, bagi orang yang mempunyai penyakit beser, baik beser kencing atau beser kentut, dan ataupun bagi wanita yang selalu mengeluarkan darah dari alat vitalnya, maka bagi orang-orang yang seperti ini disyaratkan berwudu harus sudah masuk waktu sholat. Baik, mungkin untuk penyampaian materi cukup. Selanjutnya kita buka ya tanya jawab, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan.
Tidak masalah walaupun umpama pertanyaannya di luar materi yang disampaikan. Tidak masalah. Yang penting pertanyaan tersebut sekitar pertanyaan tentang agama gitu. Cukup Pak ya? Silakan. Enggak. Saya Ustaz, yang kedua bahasan kajian yang ini seiring dengan bertambahnya usia saya sering, bukan sering, terkadang lupa jika ngomongin sholat bersama di keluarga itu lupa baca salah satu surat Fatihah. Sementara pembacaan surat Al-Quran setelah Fatihah kan sunnah. Jika kita membaca surat panjang di tengah pembacaan itu lupa, itu yang bagus langsung ruku apa ganti surat. Ya. Itu ada pertanyaannya. Ya begitu aja. Ya. Karena yang saya lihat tuh di beberapa masjid itu ganti surat. Pun sesekali saya pernah lihat juga langsung ruku meskipun selesai baca surat. Ya. Baik. Sebenarnya kalau menurut hukum fikih, ketika hal seperti itu terjadi dialami oleh kita atau oleh siapapun di dalam sholat, itu sebenarnya bagi orang tersebut dibolehkan untuk memilih salah satu dari keduanya. Artinya boleh ganti surat, boleh langsung ruku. Cuma ketika muncul sebuah pertanyaan, mana yang lebih afdol, yang lebih utama, apakah dia harus ganti surat? Karena baca surat yang pertama di pertengahan surat mogok, lupa, kehilangan jejak ayat berikutnya. Atau apakah langsung ruku? Nanti lihat orang tersebut yang lupa baca ayat di pertengahan surat, lihat dia sudah membaca berapa ayat dalam surat tersebut. Misalnya orang tersebut di rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Al-A'la seperti tadi ya, itu kan 19 ayat. Kalau umpama lupanya hanya tinggal 2 ayat lagi, berarti dia sudah membaca 17 ayat, sudah banyak itu. Karena disunahkannya membaca surah di dalam sholat setelah Fatihah, disunahkannya minimal 1 ayat, sudah boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allah, udah jadi itu. Belum 1 ayat itu. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah Akbar, udah jadi. Tidak 1 ayat. Atau misal Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, langsung ruku, jadi. Cuma saya pernah mendengar bahwa ada orang baca Quran seharusnya dibaca Hamim, dia dibacanya Hama. Bener, demi Allah saya nggak bohong. Hama, kan itu salah. Seharusnya kan Hamim, gitu kan? Hanya 2 harkat, mimnya 5 harkat. Kan itu tadi mufakat harfi kan, atau tadi harfi musbah. Hamim. Sama dia dibaca Hama. Ada anak kecil dengar diterusin orang, dia sama orang. Nah yang repot kalau baca alif lam ro, alaro. Nah itu metode itu seperti itu Pak. Makanya guru mikro di PAUD, di TK itu kalau tidak menjelaskan Fawatihus Suwar, huruf-huruf yang ada dalam permulaan surat itu bahaya. Nanti anak-anak baca langsung dia. Alif lam mim alama, hamim ama, alif lam ra alaro, yasin yasa. Apalagi kalau baca yasin tak huruf laten, dia baca yasin. Yasin. Makanya nggak boleh
ada sebagian ulama berpendapat haram membaca Quran dengan huruf Latin, huruf Arab langsung, banyak belajar. Nah, jadi kalau umpama orang tersebut baca surah Al-A'la sebanyak 19 ayat dan dia sudah membaca 17 ayat, sisanya yang lupa 2 ayat, maka dia boleh langsung ruku karena udah banyak ayatnya. Kecuali kalau umpama dia baca surah Al-A'la baru dapat 1 ayat udah lupa, umpama kan masih banyak tuh sisanya yang belum dibaca, berapa? 18 ayat. Nah dia kehilangan tuh, tidak lupa, blank aja, lupa banget, baru ganti surat karena dia baru dapat 1 ayat. Walaupun boleh kan, langsung buku boleh, cuma dia afdolnya ganti surat agar dia bisa membaca surat lebih dari 1 ayat. Karena semakin panjang Al-Quran yang kita baca dalam sholat itu semakin besar pahalanya. Dan memang membaca Al-Quran yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling besarnya, yang paling besar pahalanya adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. 1 huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu dibalas 100 kebaikan oleh Allah. Kalau kita baca Quran di luar sholat tapi masih dalam keadaan punya wudu, itu 1 hurufnya dibalas oleh Allah 50 kebaikan, berkurang tuh, karena di luar sholat. Jadi yang menjadi istimewa sholatnya ini. Lalu kemudian kalau umpama kita baca Quran di luar sholat tapi sudah tidak punya wudu, alias wudunya sudah batal, maka setiap 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran dibalas Allah 25 kebaikan, semakin berkurang. Makanya baca Quran yang paling afdol di dalam sholat. Khutbah Jumat itu afdolnya khutbahnya dipendekkan, suratnya dipanjangkan. Tapi kalau untuk sholat Jumat itu ada 3 opsi, ada 3 pilihan yang sudah dicontohkan dilakukan Rasulullah. Cuma pilihan yang pertama, yang kedua banyak yang nggak hafal. Akhirnya orang pilih opsi yang ketiga, Al-A'la dan Al-Ataka. Al-A'la 19 ayat, Al-Ghasyiyah 26 ayat, itu mah hafal. Nah, itu Rasulullah setiap sholat Jumat atau mengimami sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu selalu baca itu surat 3 pilihan tadi. Tapi Rasulullah bukan Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, beliau yang pertama apa tuh? Hamim Sajidah ya, yang panjang-panjang ya. Kita nggak apa kan? Nggak apa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi begitu Pak. Jadi kalau umpama dia baru baca sedikit dari surat, baru baca sedikit ayat dari surah yang dibacanya sudah lupa, nah mendingan ganti surat agar dia baca ayatnya lebih banyak lagi, supaya lebih afdal, lebih besar pahalanya. Tapi kalau dia udah baca banyak ayatnya, hanya tinggal sedikit yang belum dibaca udah keburu lupa, silakan langsung ruku. Jadi lihat situasinya aja, sudah sejauh mana dia baca ayat itu. Tapi dua-duanya boleh Pak, terlepas dari apakah dia sudah membaca ayatnya banyak atau sedikit, dua-duanya boleh. Mau ganti surat ke, mau langsung ruku ke, nggak apa-apa. Kayak orang baca surah terpendek dalam Al-Quran, surah apa coba? Surah ke-108. Surah apa tuh? Al-Kausar. Al-Kausar itu surah 108. Itu surah terpendek, cuma 3 ayat. Surah An-Nasr juga 3 ayat, cuma agak panjangan dikit, tidak ada An-Nasr. Itu juga 3 ayat, cuma agak panjangan. Yang terpendek Al-Kausar 3 ayat dan gak ada huruf mimnya. Inna a'tayna kal-kausar, gak ada huruf mimnya. Fasholli li rabbika wanhar, gak ada huruf mimnya. Inna syani'aka huwal abtar, gak ada huruf mimnya. Surah terpendek dan tidak ada huruf mimnya, surah Al-Kausar. Nah kadang-kadang kita kalau lagi blank, lagi lupa, tetap lupa walaupun surat yang dibacanya pendek. Inna a'tayna kal-kausar.
Fasalli li rabbika wanhar. Lupa ayat 3-nya. Mungkin lagi pusing kali ya, atau lagi ada masalah sama istrinya kali ya, ke bawah sholat, atau lagi banyak banyak utangnya. Umpama bercanda aja di bercanda. Pokoknya lupa deh. Orang kalau sudah lupa susah. Ibarat orang lagi puasa lupa makan habis sepiring, susah ya nanti lupa. Batal nggak puasanya? Enggak, lanjutkan sampai maghrib. Itu apa aja rezeki dari surga. Susah kalau lupa mah. Lupa ayat 3-nya. Di belakang ada anak kecil, ada nggak sabaran. Ini imam mogok banget. Anak kecil, jangan juga anak kecil, ya kesel dia sambil bercanda. Innalillahi aja deh. Coba bahaya itu kalau diikutin. Innalillahi. Ya Pak ya. Jadi boleh ya. Sebenarnya boleh memilih mau langsung ruku atau mau ganti surat. Cuma yang afdal kalau dia baru membaca sedikit ayat ini ganti surat. Biar nanti baca suratnya utuh satu surat. Karena baca surat di dalam sholat khususnya itu membaca satu surat walaupun surat tersebut hanya 3 ayat seperti Al-Kautsar, tapi targetnya satu surat itu jauh lebih afdal daripada membaca Al-Quran buat panjang beberapa ayat tapi tidak mencapai target satu surat. Contoh, ini kira-kira menurut Bapak, kita menjaga ya. Kalau umpama terjadi perbedaan pendapat, kita saling menghargai ya, jangan bermusuh-musuhan ya. Kan, bermusuh-musuhan itu nggak enak. Ya. Hidup ini akan terasa indah kalau banyak orang sekitar kita ya. Ini menjaga aja nih. Nih, menurut Bapak-bapak, pendapat Bapak-bapak nih, mana yang lebih afdal? Si A baca Quran satu surat pendek, yaitu surat Al-Kautsar 3 ayat, tapi mencapai target satu surah walaupun 3 ayat. Si B baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan jumlah ayatnya 286 ayat, tapi yang dia baca hanya 100 ayat. Mencapai target satu surat enggak? Enggak kan? Masih banyak sisanya kan yang belum baca. Nah, menurut Bapak-bapak kira-kira lebih afdal yang mana? Lebih afdal yang dilakukan oleh siapa sih kira-kira? Kok tahu sih? Ya makasih ya, saya kasih tahu ya. Lebih afdal siapa? Kenapa? Walaupun hanya 3 ayat tapi mencapai target satu surat. Si B walaupun 100 ayat panjang tapi belum mencapai satu surat. Apalagi ini yang kedua nih, lebih afdal mana nih? Ini mendakar ya. Ntar mendakarnya kita lanjut di depan dari mobil. Nih, lebih afdal mana nih? Si A baca surah Al-Ikhlas 4 ayat, bacaannya fasih dan dia paham maknanya, bahkan ngerti tafsirnya. Si B baca surah Ali Imran 200 ayat kan? Si B baca surah Ali Imran 200 ayat, tapi bacaannya enggak pasti. Jangankan paham maknanya, jangankan ngerti tafsirnya, bacaannya dia enggak pasti. Namun Bapak-bapak lebih banyak si A atau si B baca Qurannya? Lebih banyak si B kan? Si B kan 200 ayat. Si A cuma 4 ayat. Lebih banyak si B jauh. Si B mah 200 ayat, si A mah 4 ayat. Kan? Tapi yang lebih afdal yang mana? Si A atau si B? Si A. Si A walaupun hanya 4 ayat, walaupun hanya membaca 4 ayat, tapi dia bacanya pasif dan paham maknanya, ngerti tafsirnya,
bahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih afdol daripada baca ayat panjang-panjang enggak ngerti isinya. Makanya orang yang paham Al-Quran ketika menjadi imam itu jauh lebih afdol daripada orang yang nggak paham Al-Quran. Satu. Yang kedua, orang yang fasih bacaan Al-Qurannya itu jauh lebih afdol menjadi imam daripada orang yang hanya sekedar bisa baca doang. Karena kata Nabi, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak maju ke depan untuk mengimami sholat berjamaah adalah aqra'uhum li kitabillah. Adalah mereka yang paling fasih baca kitab Allah, baca Al-Qurannya fasih. Qori lah qori. Kalau umpama ada dua orang sama-sama fasih, maka kriteria yang kedua di mana? Mana dari dua orang tersebut yang lebih paham sunnah, yang lebih paham ilmu fikihnya, maka dia yang maju. Kalau ternyata dua orang tersebut sama-sama fasih bacaannya, sama-sama paham sunnah, sama-sama ngerti ilmu fikihnya, maka kriteria yang ketiga yang harus maju untuk jadi imam adalah mana di antara dua orang tersebut yang lebih sepuh usianya, lebih tua gitu. Nah kalau umpama ternyata masih sama juga, ya sama-sama fasih bacaannya, ya sama-sama paham sunnah, ngerti fikih, dan umpama umurnya juga sama, umpama ini mah, tapi nggak mungkin ya, pasti beda sehari atau beda hitungan jam lagi ya. Ini umpama sama tuh tiga-tiganya, maka kriteria yang keempat yang harus kita taati untuk orang yang lebih berhak maju ke depan menjadi imam adalah mana dari dua tersebut yang lebih dulu mungkin di daerah itu, yang lebih dulu mungkin di daerah itu siapa gitu, apa sih B gitu. Nah itu ada hadis itu 4 kriteria orang yang lebih berhak maju untuk menjadi imam. Itu ada hadisnya, nggak sembarangan. Begitu Pak ya, ini jadi terus kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa ya, nama juga mujabaroh ya. Baik, yang lain silakan. Pak Hando ya. Siap. Ada kita melakukan amal misalnya tidak batal apa makna dalam keadaan mau sholat atau sehari-hari. Saya belum bisa menangkap. Kita tidak membatalkan Kita kurang jelas Pak, agak banyak sih Pak. Kurang jelas karena saya maju lagi biar berikut. Dalam keseharian kita melakukan amalan tidak membatalkan walaupun tidak dalam keadaan mau sholat. Oh, Apa iya. kira-kira fadilatnya? Oh, itu pertanyaannya. Apa keutamaannya ya melakukan amalan dalam keseharian tidak bakal wudu ya, artinya melakukan amal selalu dalam punya wudu. Ya berarti itu luar biasa istimewa itu, mantap itu. Padahal banyak Pak. Di antaranya orang tersebut manakala ajal kematiannya tiba yang telah ditentukan oleh Allah dalam keadaan sakaratul maut, maka dia oleh Allah akan dicabut nyawanya, diringankan, dimudahkan. Kenapa? Karena dia melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah dalam keseharian selalu dalam keadaan punya wudu. Bahkan sampai tidur pun dia wudu dulu. Artinya tidur dalam keadaan punya wudu. Bisa nggak tidur dalam keadaan punya wudu? Bisa nggak? Kalau tidur sambil berwudu nggak bisa. Mana ada orang tidur sambil berwudu? Ya itu dia tidur udah berwudu. Tapi kalau tidur dalam keadaan punya wudu bisa nggak? Bisa. Dan itu dilakukan Rasulullah. Tapi masalahnya begini Pak, salah satu di antara perkara yang dapat membatalkan wudu adalah tidur. Kecuali tidurnya orang yang posisi duduk,
menetapkan bokongnya pada tempat duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Seperti Jumatan kita nih, posisi duduk rapi, jadi bokong itu rapat ke lantai. Lagi dengan khutbah, oleh karena yang menyampaikan khutbahnya suaranya pelan, gak jelas, ngantuk akhirnya, tidur. Kata temennya itu orang musuh banget yang khutbah Jumat, padahal nggak tidur. Ada lagi yang pura-pura tidur, pas kelopak mau lewat, dia pura-pura tidur. Begitu udah lewat, udah selamat tuh. Saking pelit-pelitnya itu nggak mau sholat, sampai pura-pura tidur tuh kalau mau lewat itu. Masya Allah, luar biasa itu ya. Katanya pengen masuk surga. Masya Allah, masuk Thailand aja bayar 2.000, masuk surga mau bayar gak mau bayar. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah setiap kali beliau tidur selalu dalam keadaan punya wudhu dan selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, sementara kan kalau kita berwudhu kemudian tidurnya terlentang, batal wudhunya. Maka oleh karena itu kalau kita mau tidur selalu dalam keadaan wudhu, maka ketika kita mau berwudhu sebelum tidur, niatnya jangan niat berwudhu untuk sholat. Kalau niatnya niat berwudhu untuk sholat, ya begitu tidur ya batal wudhunya, karena dia niat wudhunya untuk sholat. Niat wudhu untuk sholat kan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau boleh nawaitul wudu'a li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, atau boleh cukup dengan nawaitul wudu'a ila sudah jadi itu ada dibahas ya. Nah, kalau niat wudhunya seperti itu, kemudian dia tidur, batal wudhunya. Karena salah satu di antara perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak menetapkan bokongnya pada tempat duduk. Dan pada tidur dia kan nggak sadar kalau dia buang angin. Nah, ini batal wudhunya. Bagaimana niatnya? Niatnya niat wudhu untuk tidur. Gimana? Nawaitul wudu'a lin naumi lillahi ta'ala. Aku niat wudhu untuk tidur karena Allah Ta'ala. Oleh karena niat wudhunya untuk tidur, ya berarti tidurnya dalam wudhu, jangan batal wudhunya. Karena niatnya untuk tidur memang. Nawaitul wudu'a lin naumi. Bapak pernah dengar nggak keterangan seperti ini? Jawab jujur, jangan ada di antara kita. Bapak-bapak pernah dengar nggak keterangan seperti ini? Belum? Bohong. Pernah Pak Ustaz? Dari saya? Wah, kejebak. Kalau bilang belum, bohong itu. Pernah Pak Ustaz? Dari saya? Nah gitu Pak. Itu bagus ya. Ayo kita melakukan segala macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, yang wajib atau yang sunnah, yang madu atau yang gak madu di dalam keseharian kita selalu dalam keadaan punya wudhu, itu sangat bagus dan itu sangat dianjurkan. Itu namanya dawah wudhu. Dan salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan orang yang dawah wudhu itu tadi akan diringankan, dimudahkan untuk dicabut nyawanya. Sebab ada juga orang yang sakaratul mautnya oleh Allah dilamakan sampai badannya busuk, bau sampai keluar belatung, sampai istrinya sendiri merasa jijik, ditinggalkan nggak mau ngurus yang sakit itu. Contoh siapa tuh? Perdana Menteri Israel itu yang dulu. Siapa namanya? Ariel Sharon. Kemudian itu Mustafa Kamal Atatürk. Itu kan membusuk bau. Ariel Sharon itu sakaratnya 8 tahun. Coba, 8 tahun nggak mati-mati. Di situ aja, mandi enggak, modal cebok kagak, kelamaan busuk, dua belatung. Itu sih udah diajar itu. Belum masuk alam kubur, belum masuk alam akhirat, udah diajar di dunia. Masya Allah. Tapi orang yang tahu insya Allah dimudahkan syaratnya. Dan dicabutnya dipelankan, ibarat kita mencabut rambut yang berada pada adonan terigu. Tahu nggak adonan terigu? Adonan terigu, tahu ya?
mudah nggak? Gampang. Nah kayak gitu dimudahkan. Tapi kalau syaratnya dilamakan, diajak, ibarat orang nyambut besi dari betonan, dari corak, dari tagok, digaret. Itu Pak salah satu di antara hubungannya. Maka kalau misalnya siapapun di antara kita yang sudah bisa melakukan, lakukan terus, lanjutkan. Lakukan segala amal kebaikan, segala amal dalam keadaan punya wudhu. Sampai tidur pun dalam keadaan punya wudhu. Jadi sebelum tidur kita berwudhu. Nawaitu wudu'a min naumi billahi ta'ala. Aku niat berwudhu untuk tidur karena Allah Ta'ala. Ya Pak, cukup ya. Gak usah banyak-banyak ya. Yang lain satu lagi gak apa-apa. 3 orang lah. Ya Pak, Pak RW. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan titipan pertanyaan kemarin di hari Jumat yang kita bertanya tentang kurban. Apakah daging kurban untuk non muslim kan tidak secara fikihnya tidak diperbolehkan, tapi secara akal-akalan misalkan diserahkan ke saya terus saya hibahkan gitu. Siap. Nah, itu hukumnya bagi pengkurban bagaimana? Ini Siap. melenceng dari ini ya. Nggak apa-apa. Atau mau dijawab di sambil ngopi boleh. Iya. Apa yang tadi buat RW? Jangan kan. Bulan Pak RW nomor sehat ya, keluarganya. Baik Pak, kita runut dari dasarnya. Pada dasarnya, ini yang pertama, pada dasarnya daging hewan kurban itu wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menerima daging hewan kurban menurut Al-Quran? Jawabannya ada di surah 22, surah Al-Hajj, juznya juz 17. Ayatnya ada di ayat 28. Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Fakulu minha wa qawqa'imul ba'isal fakir." Kata Allah, maka makanlah oleh kalian sebahagian dari